di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun terendam banjir. Bawaslu Provinsi Jambi temukan 10 ketidakpatuhan prosedur coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Gubernur Jambi pimpin upacara Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 2 Mei 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris dan juga Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyambut kedatangan warga Provinsi Jambi yang dievakuasi dari Sudan. Proses kepulangan seluruh warga Jambi tersebut berjalan dengan baik pasca pecahnya konflik yang terjadi di Sudan. Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani menyambut kedatangan 19 orang warga Indonesia asal Jambi yang berkuliah di Sudan saat tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Penyambutan kedatangan belasan mahasiswa ini setelah proses kepulangannya difasilitasi pemerintah Provinsi Jambi melalui jalur udara dari Jakarta. Gubernur Al-Haris mengatakan proses kepulangan seluruh warga Jambi berjalan baik pasca pecahnya konflik yang terjadi di Sudan. Dari informasi yang diterima, Al-Haris memastikan seluruh warga Indonesia asal Jambi dalam kondisi aman dan baik. Setelah tiba di Jambi, pemerintah akan memfasilitasi seluruh mahasiswa dari Sudan ini untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Anak-anak kita, mahasiswa Jambi yang di Sudan, yang karena ada konflik di lokal di Sudan, mereka mesti dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Alhamdulillah, Jambi semuanya selamat, sehat, dan pulang ke Indonesia. Hari ini kita prestasi pulang ke Jambi. Ya, dan kita harapkan mereka kembali ke rumah masing-masing. Namun kalau kondisi Sudan sudah mulai pulih, insya Allah mereka kita minta kembali lagi ke studinya mereka di sana. Sementara karena kondisi negara Sudan yang sedang tidak stabil, maka mereka kita bawa kembali ke Indonesia. Ketua Himpunan Mahasiswa Jambi Sudan Ahmad Sarwat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jambi serta para relawan yang telah cepat memfasilitasi proses evakuasi seluruh warga Indonesia di Sudan, termasuk proses kepulangan hingga ke daerah masing-masing. Memang keadaan di sana cukup mencekam kemarin. Petembakan baku tembak antar sesama militer dan antar militer dan paramiliter itu di atas pemukiman kami para mahasiswa, dan maka dari itu KBRI bergerak cepat dan pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk melaksanakan evakuasi. Pemerintah Provinsi Jambi siap memfasilitasi proses keberangkatan para mahasiswa asal Jambi untuk kembali ke Sudan jika kondisi keamanannya kembali kondusif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Peringatan Hardiknas dan Otda itu diharapkan menjadi momentum dalam membangun sinergi antar seluruh pemangku kepentingan. Bertempat di lapangan utama kantor Gubernur Jambi, Gubernur Al-Haris memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Al-Haris mengatakan episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan terus mendorong terwujudnya cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi para peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Siswa-siswi sekarang dapat belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Para guru dapat lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum merdeka. Sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi,
Seleksi masuk perguruan tinggi negeri sudah menjadi lebih baik dengan fokus dalam mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Hari Pendidikan Nasional merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali hal-hal yang telah dilakukan agar ke depan dapat merancang arah keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Sementara untuk Hari Otonomi Daerah, Al-Haris menekankan agar peringatan tersebut menjadi momentum dalam membangun sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk percepatan pemajuan daerah. Nah, kemajuan akan bisa diraih kalau di situ akan unggul pendidikan. Maka hari ini, Hari Pendidikan Nasional, yang kita akumulasikan bahwa semangat bergerak dari kepala guru, dari guru untuk Merdeka Belajar. Ya, untuk Merdeka Belajar, program Pak Jokowi dan Pak Menteri Pendidikan. Nah, sehingga saat ini kita lihat bahwa pergerakan di bidang pendidikan luar biasa bagi Indonesia hari ini. Pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi, Al-Haris menyerahkan piagam penghargaan bagi ASN yang telah purna tugas hingga guru honorer dan siswa. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto memimpin upacara peringatan Hardiknas dan Otonomi Daerah ke-27 untuk tahun 2023. Syafruddin Dwi Aprianto mengajak para guru dan aparatur sipil negara untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga mutu pendidikan. Meski masih di suasana Syawal 1444 Hijriah, namun tidak mengurangi semangat para peserta upacara peringatan Hardiknas dan Otonomi Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, Hardiknas pada tahun 2023 ini mengusung tema bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar. Hardiknas setiap tahunnya diperingati bertepatan dengan hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Peringatan Hari Pendidikan Nasional juga bertujuan untuk mengingat jasa-jasanya dalam dunia pendidikan. Selain itu, 2 Mei juga diharapkan menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme bagi seluruh insan pendidikan. Syafruddin Dwi Aprianto mengajak seluruh masyarakat Bungo untuk menghormati jasa para guru dan tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berbeda dengan Hardiknas, pada peringatan Hari Otonomi Daerah, Syafruddin Dwi Aprianto mengajak seluruh ASN untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah. Ini jajaran pemerintah Kabupaten Bungo beserta Forkompimda melaksanakan kegiatan upacara bendera. Kita gabungkan 2 kegiatan. Yang pertama dalam rangka hari ulang tahun Otonomi Daerah yang ke-7, yang kedua Hari Pendidikan Nasional. Untuk yang pertama kita berharap lewat kegiatan peringatan Hari Bendera ke-7 akan menguatkan semangat kemandirian, karena memang semangat itu harus hadir karena kemampuan fiskal daerah juga penting untuk mempelajari pembangunan. Jadi kemarin Pak Menteri juga berpesan bahwa seluruh daerah harus meningkatkan kemampuan fiskalnya untuk menguatkan aspek kemandirian. Upacara peringatan Hardiknas dan Otonomi Daerah itu diikuti unsur Forkopimda, siswa, mahasiswa, serta undangan lainnya. Mugriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tebo Aspan secara mendadak melakukan sidak ke beberapa sekolah yang berada di Kecamatan Tebo Tengah. Sidak itu dilakukan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei ini. Selasa siang, Bupati Tebo Aspan melakukan sidak ke beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Tebo Tengah. Sidak itu dilakukan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2023. Ada beberapa sekolah perwakilan yang dilakukan sidak. Pertama, Aspan mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 149 di Kecamatan Tebo Tengah. Dalam kunjungan ke sekolah itu, Aspan juga sempat memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai Hari Pendidikan Nasional. Tak hanya itu, dalam rangka memotivasi para guru, Aspan yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo juga memberikan kue kepada kepala sekolah. Usai kunjungan ke sekolah itu, Aspan juga mengunjungi SMP Negeri 1 Kecamatan Tebo dan SMA Negeri 3 Kecamatan Tebo Tengah. Dalam kunjungan kedua sekolah, Bupati juga memberikan kue kepada masing-masing kepala sekolah. Aspan mengatakan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional sengaja dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja guru dan tenaga pendidikan.
Salah satu upaya yang kita lakukan di samping pembenahan terhadap infrastruktur dan lain-lain dan bekerja sama dengan berbagai pihak, hari ini kita melakukan motivasi langsung. Kita mengambil perwakilan sekolah, perwakilan dari SD, perwakilan dari SMP, dan perwakilan dari SMA. Kita kunjungi, memang kalau dilihat dari segi bentuknya tidak seberapa, harapan kami ini agar para pendidik termotivasi untuk melangkah ke depan lebih baik sehingga IPM Kabupaten Tebo ke depan lebih meningkat lagi. Amin. Aspan berharap Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tebo agar semakin maju. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari ini diperingati sebagai Hardiknas untuk tahun 2023. Dan di hari ini, Pendidikan Nasional para siswa berharap penunjang kurikulum Merdeka Belajar tersedia sehingga dapat meningkatkan kemampuan para siswa. Setiap 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Hardiknas. Pada momentum peringatan Hardiknas tahun ini, para siswa di Muaro Jambi berharap kurikulum Merdeka dapat ditingkatkan seiring dengan efektifnya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pasca pandemi COVID-19. Dengan program ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan bakat dan kemampuan di bidangnya, seperti seni, menulis, dan lainnya. Siswa juga berharap pembelajaran di sekolah diperbanyak dengan praktik di lapangan dibandingkan dengan teori yang disampaikan guru di ruangan. Semoga di tahun-tahun berikutnya atau dimulai dari sekarang pembelajaran daring itu ditiadakan karena kan kita sudah tidak COVID lagi. Nah, akan lebih baik jika kita memang belajar dengan tatap muka langsung. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, harapan juga disampaikan dari para guru, terutama guru honorer yang mengharapkan kesejahteraan dari pemerintah dengan menerima mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sebagai tenaga pendidik, para guru berkomitmen untuk dapat terus memberikan pembelajaran atau ilmu yang baik kepada generasi bangsa. Harapan kami sebagai pendidik, jadi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel lagi. Jadi nantinya supaya dalam pelaksanaan kurikulum itu bisa berjalan dengan bagus, terutama mengenai latihan, praktek, atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kurikulum Merdeka. Penjabat Bupati Muaro Jambi Baciuni Deliansyah minta agar para guru dapat menjadi contoh teladan bagi para siswa dan terus memberikan yang terbaik untuk bangsa. Pemerintah kabupaten terus berupaya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta memastikan tidak ada generasi bangsa yang putus sekolah dengan alasan ekonomi dan lainnya. Dalam mendidik untuk membuat inovasi, dan guru-guru pun sekarang tidak lagi diberlakukan aturan yang terlalu ketat di kelas, tapi diberikan ruang untuk berinovasi sehingga murid-muridnya juga dapat tampil lebih kreatif. Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengusung tema bergerak bersama, semarakan Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia juga mengimbau kepada semua sekolah untuk melaksanakan upacara bendera hingga aktivitas lainnya di peringatan Hardiknas 2023. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Minimnya infrastruktur jaringan internet kerap menjadi kendala sekolah di daerah transmigrasi. Mereka berharap pada langkah konkret guna mengatasi hal tersebut. Momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei membawa harapan tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dunia pendidikan mengalami perubahan sejak adanya pandemi COVID-19. Tak dapat dihindari, sejak era pandemi membuat para siswa-siswi dan para guru di sejumlah daerah transmigrasi menghadapi tantangan berat saat belajar menggunakan sistem daring. Kepala SD Negeri 13 Desa Rantau Rasau 1, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Palar Sabtono mengatakan, jaringan internet merupakan faktor penting untuk penerapan sistem pembelajaran yang dicanangkan atau sudah dilaksanakan sekolah. Meski gagasan baik, tenaga pendidik kerap terkendala jaringan internet. Bahkan untuk mendapatkan sinyal mereka harus berpindah tempat. Minimnya infrastruktur jaringan internet turut menjadi keluhan 1 tahun ke belakang.
pasca Menteri Pendidikan mengumumkan pembelajaran jarak jauh atau daring saat pandemi COVID-19 melanda. Kalau untuk internet maupun telepon ya sangat kurang sekali, apalagi tidak ada jaringan tower di sini. Jadi memang untuk wilayah Rantoraso terutama untuk SD 130 ini kurang memangnya. Jadi tidak ada jaringan untuk telepon, agak susah dihubungi pun susah gitu. Saya sebagai kepala sekolah di sini ya saya larinya yang mendekat ke Zoom meeting, mendekat ke tempat yang ada jaringan yang agak bagus seperti di SK 16 kan gitu. Meski keterbatasan jaringan internet di sekolah, guru-guru tetap memaklumi keadaan sulit ini sebagai tantangan dalam proses belajar mengajar. Guru-guru selama ini terus semangat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Idul Fitri, harga daging ayam potong di kota Kuala Tunggal berfluktuatif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, puluhan rumah warga di 3 RT Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun terendam banjir. Banjir tersebut merupakan banjir kelima yang terjadi di Desa Pulau Pandan sejak awal tahun 2023. 3 RT yang terendam banjir di Desa 3 RT yang terendam banjir di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Banjir yang merendam tersebut yakni di RT 02, 06, dan RT 07. Desa Pulau Pandan yang menjadi ibu kota Kecamatan Limun merupakan salah satu desa yang rawan dilanda banjir. Jika hujan di hulu sungai tinggi, dipastikan desa ini terendam banjir. Tercatat sejak awal tahun 2023 hingga awal Mei 2023, lebih dari 4 kali desa ini dilanda banjir. Meski sering dilanda banjir, namun mayoritas warga belum ada yang melakukan evakuasi atau mengungsi. Seorang warga Desa Pulau Pandan, Safrison, mengatakan warga hanya bisa pasrah jika dilanda banjir. Sebagian warga menyesalkan belum adanya upaya dan solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi banjir. Ini dari subuh, jam 5 subuh. Ini kena hujan lebat semalaman. Kira-kira sekitar 100 rumah, lebih kurang 100. Alhamdulillah sekarang sudah mulai surut. Meski banjir yang melanda Desa Pulau Pandan bersifat sementara, namun terus berulang. Aliran sungai yang telah dangkal diduga menjadi penyebab sering terjadinya banjir di Desa Pulau Pandan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pasca hujan deras yang melanda kota Jambi hingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, Dinas PUPR Kota Jambi pastikan penyebab banjir itu disebabkan berkurangnya resapan air. Pasca hujan deras yang melanda kota Jambi hingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah pada Senin kemarin, Dinas PUPR Kota Jambi memastikan penyebab banjir itu diakibatkan kurangnya resapan air. Selain kurangnya resapan air, banjir juga disebabkan penyempitan saluran air dan pembangunan perumahan di lokasi resapan air. Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi, M. Yunius, mengatakan dari pendataan lokasi banjir ditemukan sekitar 1.500 rumah di 3 kecamatan terendam banjir. Kelurahan ini Kecamatan Kota Baru ya, Kota Baru yang merupakan salah satu dari kebijakan ruang kita. Ini merupakan daerah permukiman ya, pengembangan permukiman yang hari ini aplikasinya dulu dalam proses perencanaan yang hari ini mulai direalisasikan rumah kita, sehingga lahan terbukanya menjadi sangat banyak, sehingga air hujan datang otomatis semua sudah tidak diserap oleh tanah lagi, sehingga masuklah kepada primer kita yang hari ini. Sementara primer kita dari dulu tidak ada pengembangan, cuma segitu-segitu aja. Sebelumnya hujan deras melanda kota Jambi pada Senin kemarin membuat 3 kecamatan di kota Jambi terendam banjir. Banjir itu bahkan membuat satu lansia berusia sekitar 70 tahun meninggal dunia. Azhar, TVRI Jambi melaporkan.
Terkait dengan musim kemarau, saudara, saat ini BMKG sudah memprediksi pertengahan bulan Mei dan Juni terjadi puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi. Potensi karhutla hingga keterbatasan sumber air diprediksi akan terjadi pada periode tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi memprediksi pada pertengahan bulan Mei hingga Juni tahun 2023, Provinsi Jambi akan dilanda puncak musim kemarau. Pada musim kemarau tersebut, diprediksi intensitas curah hujan di Provinsi Jambi akan mulai berkurang, hingga mengakibatkan menurunnya ketersediaan air dan potensi peningkatan titik panas yang dapat menyebabkan karhutla. Kepala BMKG Jambi, Ibnu Sulistiono, mengatakan, menghadapi musim kemarau tersebut, masyarakat diminta lebih menghemat ketersediaan air. Diprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Memang untuk prediksi potensi peningkatan memang cukup besar karena di periode Maret-April ini menjadi puncak musim hujan kedua di Provinsi Jambi, dan nanti dimulai pada dasaran kedua Mei 2023 sampai dasaran 1 Juni 2023 itu sudah beberapa wilayah di Provinsi Jambi sudah memasuki awal musim kemarau, sehingga potensi peningkatan jumlah titik panas akan lebih banyak di bulan-bulan ke depan, Mas. Selain itu, di puncak musim kemarau, BMKG juga memprediksi akan ada peningkatan titik panas di Provinsi Jambi. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar hutan maupun lahan yang dapat merusak lingkungan bahkan berdampak buruk bagi aktivitas masyarakat. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, harga ayam potong pasca Idul Fitri di Kota Kuala Tungkal mulai berfluktuatif. Meski dalam beberapa hari terakhir harga ayam potong mencapai Rp34.000, namun saat ini turun menjadi Rp29 hingga Rp30.000 per kilogram. Pasca Idul Fitri, harga kebutuhan bahan pokok di Kota Kuala Tungkal berfluktuatif. Harga ayam potong saat ini berkisar antara Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Meski dalam beberapa hari terakhir, harga ayam potong mencapai Rp34.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam potong, Ahmad Rifai, mengatakan penurunan harga ayam potong terjadi sejak 3 hari terakhir. Penurunan harga terjadi karena tersedianya pasokan ayam di tingkat pedagang. Berapa sekarang, Wah? Sudah 30, 29 gitu lah. Sebelumnya ini memang dalam tiap nih hari ini kadang harganya turun-turun terus ya. Ada tidak menentu juga ya. Biasanya kadang mulai turun nih dia nanti turun lagi biasanya. Kemarin berapa hari ini sempat berapa harganya? Sempat tinggi itu 34. 34 ya. 32. Ini 30 lah. Berarti sekitar 29 30 ya. Kalau untuk pasokan sendiri kemana, Bang? Banyak lah. Pasokan banyak. Pedagang lainnya, Adi, mengatakan meski saat ini harga ayam potong mulai turun, namun tingkat pembelian masih sepi. 30. Itu berarti turun lah ya? Turun ya, Pak. Nah, berarti dia sebelumnya sempat berapa? Sebelumnya sempat 33, 34. Kalau untuk penjualan kayak Bang, agak sepi atau seperti apa? Agak sepi nih, turun. Oh, kalau habis lebaran ini kita sedikit untuk masuk ayam atau seperti apa? Iya, sedikit ya. Kalau sehari bisa berapa nghabiskan biasanya? Berapa kilo? 50 ya. Berarti itu kadang ngisi agak itu dah juga pelanggan juga ya. Isi pelanggan. Oke. Agar tidak merugi, para pedagang ayam hanya memasok ayam potong ketika ingin dijual kembali. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024. Saat ini, saudara, Bawaslu telah menemukan 10 ketidakpatuhan prosedur coklit yang dilakukan Pantarlih di Provinsi Jambi. Jajaran pengawas pemilu telah menyampaikan saran perbaikan kepada pihak KPU, terutama jajaran PPK dan juga PPS untuk segera ditindaklanjuti. Tahapan pemutakhiran data pemilih telah rampung dilakukan. Dari hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Jambi mencatat ada 10 ketidakpatuhan prosedur coklit yang dilakukan Pantarlih di Provinsi Jambi. Di antaranya yakni Pantarlih tidak dapat menunjukkan salinan SK Pantarlih, Pantarlih tidak mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas, tidak menempelkan stiker coklit yang dikeluarkan KPU. Kemudian juga ditemukan Pantarlih tidak mencatat data pemilih yang berubah status TNI atau Polri, tidak mencoret data pemilih yang telah meninggal dunia, serta tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan coklit dan lainnya.
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, dari 10 catatan pengawasan dalam proses coklit, jajaran pengawas pemilu dari semua tingkatan telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU sesuai tingkatan untuk segera ditindaklanjuti. Tak hanya itu, Bawaslu Provinsi Jambi juga masih menemukan Pantarli yang berhalangan melaksanakan coklit karena sakit. Untuk itu diharapkan jajaran KPU benar-benar menindaklanjuti beberapa catatan tersebut sehingga tak muncul permasalahan data pemilih di kemudian hari, terutama saat hari pesta demokrasi baik pemilu maupun pilkada 2024 mendatang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan KSBSI Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2023 yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Provinsi Jambi. Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan. Upaya ini dilakukan pemerintah mulai dari menetapkan upah minimum provinsi yang layak, serta mendorong perusahaan untuk pendaftaran tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya menjamin hak-hak buruh dapat terrealisasi dengan baik. Gubernur menekankan peringatan Hari Buruh harus menjadi pondasi kemitraan yang harmonis antara pekerja dan perusahaan, sehingga mampu melahirkan ekosistem perekonomian yang sehat, kondusif, dan aman. Pekerja maupun perusahaan diminta untuk sadar akan tanggung jawabnya masing-masing agar pemenuhan hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Di mana kita ingin tahun ini merubah pola kegiatan. Ya, tidak lagi dengan demo-demo, tapi kita duduk bersama-sama bahwa pemerintah, buruh, dan perusahaan ada saling bersinergi. Ya, sehingga kalau kita ingin buruh itu aman, nyaman, ada jaminan kesehatan dan yang lain sebagainya, ini perlu diantara tiga ini, elemen ini saling bersatu padu. Pada peringatan Hari Buruh Internasional 2023 yang diselenggarakan KSBSI Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris secara simbolis menyerahkan bantuan program bedah rumah untuk 3 unit rumah buruh yang dinilai tidak layak huni. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menutup Liga Futsal May Day untuk tahun 2023 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menutup Liga Futsal May Day tahun 2023 yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional. Gubernur mengatakan event olahraga tersebut merupakan kegiatan rutin yang terus dipertahankan dalam menjaga hubungan baik antar para pekerja dan pengusaha. Kegiatan olahraga ini menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung Hari Buruh agar dapat dimaknai dengan hal-hal positif. Gubernur menekankan pemerintah terus berkomitmen dalam mengupayakan hadirnya kesejahteraan bagi buruh. Pada peringatan May Day 2023, pemerintah telah menyiapkan program bedah rumah untuk 3 unit rumah buruh yang dinilai tidak layak huni. Selain program bedah rumah, pemerintah juga tengah mempersiapkan program perumahan bersubsidi untuk buruh yang belum memiliki tempat tinggal pribadi. Liga Futsal ini adalah salah satu agenda dalam rangka memperingati Hari Buruh tahun ini. Ada banyak agenda, termasuk diantaranya bedah rumah bagi buruh yang memang sudah lama bekerja
tapi belum punya rumah. Nah, saya minta pada Pak Kadis kemarin cari buruh-buruh kita yang kondisinya bekerja puluhan tahun tapi dia belum punya rumah. Gubernur Al-Haris berharap peringatan Hari Buruh Internasional menjadi momentum yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi tidak membuka formasi penerimaan CPNS untuk tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2023 kali ini tidak melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih fokus pada pengadaan P3K. Masyarakat Provinsi Jambi harus kembali bersabar jika ingin menjadi pegawai negeri. Pasalnya tahun 2023 ini pemerintah Provinsi Jambi tidak membuka rekrut atau seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS. Ini bukan pertama kalinya pemerintah Provinsi Jambi tidak mengadakan seleksi CPNS. Pemerintah masih memfokuskan pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. PLH Badan Kepegawaian Daerah PKD Provinsi Jambi Hambali mengatakan, berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS tahun 2023 hanya dilakukan di pemerintah pusat. Di antaranya formasi diplomat, hakim, jaksa, dan intelijen. Sementara untuk lingkup pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Jambi hanya memfokuskan pada pengadaan P3K. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menpan RB. Menpan yang disampaikan hanya 4 formasi untuk CPNS itu. Yang pertama untuk hakim, jaksa, diplomat, sama intelijen. Cuma itu. Selebihnya P3K. Artinya CPNS juga tidak ada Bang tahun ini, Bang? Tidak ada. Kalau mengacu ke surat Menpan itu bisa dipastikan tidak ada. Hanya untuk 4 formasi itu. Yang semuanya mungkin instansi pusat ya. Tenaga dosen, hakim, jaksa, sama intelijen. Tahun ini pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan 779 formasi P3K, diantaranya 70% untuk guru, 25% untuk kesehatan, dan 5% untuk tenaga teknis. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Aktivitas pasar ternak di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari kembali dibuka pasca penyakit mulut dan kuku atau PMK. Meski dibuka, pemerintah akan tetap memperketat pengawasan kesehatan hewan yang diperjualbelikan di pasar ternak tersebut. Pasca kasus PMK di Kabupaten Batanghari, aktivitas pasar ternak telah kembali dibuka oleh pemerintah daerah. Dibukanya pasar tersebut secara otomatis proses jual beli ternak sapi, kerbau maupun kambing bisa dilakukan peternak lokal maupun luar daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari Mara Mulia Pane mengatakan, meski telah dibuka namun pihaknya tidak akan mengabaikan kesehatan ternak yang dibawa ke dalam pasar ternak. Pengawasan secara ketat terus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran penyakit dari hewan yang keluar masuk tersebut. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan peternak melengkapi surat keterangan kesehatan hewannya sebagai bukti layak diperjualbelikan. Berdasarkan ketentuan juga, kita memang mengantisipasi, kita lebih baik berjaga-jaga. Jadi kami telah melaksanakan mitigasi risiko dalam hal ini. Jadi memang kita berharap tidak membawa penyakit yang masuk ke pasar kita. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menyiagakan 2 dokter hewan di pasar ternak untuk memastikan hewan tidak terjangkit PMK ataupun penyakit lainnya yang dapat menular. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga komoditi getah karet di Kabupaten Batanghari kian merosot yang hanya Rp6.500 per kilogramnya, dan penurunan harga karet tersebut membuat petani menjadi mengeluh. Harga komoditi getah karet di Kabupaten Batanghari kian merosot. Saat ini harga jual getah hanya Rp6.500 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp11.000 per kilogram. Salah seorang petani karet, Yonata, mengatakan selain harga jual yang anjlok,
Petani juga dihadapkan dengan hasil getah karet yang sangat sedikit akibat dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu. Produksi getah yang sedikit memperburuk pendapatan petani sehingga ekonomi petani kembali menurun. Sekarang tuh harganya kalau bersihnya 8.000, kalau sekarang tuh kalau kotor 6,5, Bang. Para petani berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib petani karet yang belum merasakan sejahtera. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Barat minta pemerintah pusat mencabut Omnibus Law khusus klaster ketenagakerjaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Kami awali dari Sumatera Barat, di mana Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Sumatera Barat minta pemerintah segera mencabut Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan. Omnibus Law Cipta Kerja dinilai inkonstitusional dan merugikan bagi pekerja. Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal dengan istilah May Day yang jatuh pada hari ini dan dijadikan sebagai hari libur nasional. Momentum ini bermakna dalam memperingati perjuangan para buruh di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. Di samping itu, peringatan Hari Buruh ini seharusnya juga menjadi momen bersama, baik antara serikat buruh atau serikat pekerja, pengusaha maupun pemerintah, untuk mewujudkan ekosistem dan iklim ketenagakerjaan yang terus membaik, harmonis dan kondusif, memastikan ketersediaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Barat Arsukman Edi mengatakan, di momen Hari Buruh ini Serikat Pekerja meminta kepada pemerintah untuk dapat mencabut Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan yang dinilai inkonstitusional. Serikat Pekerja menilai pemerintah terkesan menekan kesejahteraan dari pekerja. Padahal seharusnya pemerintah yang berperan dalam memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Karena menurut hemat kami masih inkonstitusional. Karena peninjauan judicial review awalnya Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa cacat inkonstitusional bersyarat. Jadi dengan demikian tentunya kita berharap itu agar kemudian pemerintah melaksanakan menerbitkan Perpu. Kemudian Perpu ini kami melihat juga tidak sesuai karena keputusan Mahkamah Konstitusi harus melalui SOP atau peraturan perundang-undangan, bagaimana cara membuat undang-undang. Kemudian dari kemudian dipaksakan untuk diplenokan, paripurnakan. Namun paripurna di masa sidang terakhir itu sudah tidak diputuskan. Kemudian dikondisikan sidang berikutnya. Itu sebenarnya sidang paripurna terakhir itu kan tidak disepakati. Kalau tidak disepakati artinya sudah batal juga. Di samping itu, SPSI Sumatera Barat mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang terus berupaya memperhatikan kesejahteraan pekerja di Sumatera Barat serta menegakkan peraturan yang ada. Pemerintah provinsi diharapkan dapat terus memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan para pekerja. Para pekerja juga diminta untuk terus berjuang dengan peran dan tanggung jawab yang dimiliki. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bengkulu mulai membuka pendaftaran calon anggota legislatif pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Pendaftaran dimulai 1 hingga 14 Mei 2023. Mulai tanggal 1 Mei 2023, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bengkulu
mulai membuka pendaftaran calon anggota legislatif pemilihan umum tahun 2024, baik calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI maupun DPRD Provinsi Bengkulu. Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan, para calon anggota legislatif mulai tanggal 1 Mei 2023 bisa menyerahkan berkasnya. Waktu pendaftaran dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sementara di hari terakhir, KPU akan menunggu hingga pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Di hari pertama ini ada 2 calon DPD RI yang mendaftar, yakni Destita dan Ahmad Kanedi. Hari pertama sampai hari 13, pelaksanaan pendaftaran akan dimulai pada pukul 8 dan berakhir pukul 16. Sementara di hari terakhir, di tanggal 14, pendaftaran akan dibuka pada pukul 8 dan ditutup pada pukul 23.59. Sementara itu, salah seorang calon anggota DPD RI, Ahmad Kanedi menyampaikan dirinya siap melanjutkan sebagai senator Bengkulu dan menyampaikan apa saja yang dibutuhkan daerah Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. KPU Pasaman Barat meminta masyarakat memastikan diri sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu serentak 14 Februari tahun 2024. Selain ditempel di setiap TPS dan fasilitas umum, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi. Pasca penetapan daftar pemilih sementara dan pengumuman melalui berbagai cara, KPU Pasaman Barat masih berupaya mengajak masyarakat untuk memastikan diri terdaftar sebagai pemilih saat pemilu 14 April 2024 mendatang. KPU menunggu tanggapan masyarakat hingga tanggal 2 Mei esok dan akan dilakukan tahapan berikutnya. Semua tanggapan masyarakat bisa disampaikan melalui PPS, PPK hingga ke KPU Pasaman Barat. Bahkan untuk memastikan diri terdaftar di DPS, masyarakat bisa mengakses aplikasi DPT online dari KPU. Ketua KPU Pasaman Barat Al-Haris mengatakan sebanyak 299.640 pemilih sudah terdaftar di daftar pemilih sementara. Namun jumlah tersebut masih belum final sehingga membutuhkan masukan masyarakat. Semua DPS tersebut bisa dilihat masyarakat di 1.280 lokasi yang berkemungkinan akan menjadi TPS nanti, atau mendatangi di 90 kantor PPS serta di 11 kantor PPK di 11 kecamatan. Al-Haris berharap semua pihak saling mendukung agar semua wajib pilih bisa mendapatkan hak saat pemilu. Upaya penyempurnaan data pemilih akan terus dilakukan KPU bersama jajaran, sehingga tanggapan dan masukan masyarakat sangat penting atau memperhatikan anggota keluarga dan tetangga yang belum terdaftar. Tanggapan dan masukan masyarakat terkait dengan data pemilih sementara yang telah kita umumkan. Untuk itu tentu proses ini sampai dengan tanggal 2 Mei kita masih menunggu tanggapan dari masyarakat terkait dengan data yang telah diumumkan. Bagi yang belum masuk tentu segera dilaporkan kepada jajaran kita di tingkat PPS, PPK atau KPU bagi yang belum terdaftar. KPU meminta semua petugas PPS dan jajaran bisa bekerja maksimal serta merespon semua tanggapan masyarakat terkait DPS, sehingga penyempurnaan bisa dilakukan sesuai dengan tahapan dari KPU RI. Demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, harga cabai merah di pasar tradisional Arga Makmur Provinsi Bengkulu saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari sebelumnya Rp40.000, saat ini di harga Rp20.000 per kilogramnya. Pasar tradisional Arga Makmur ini misalnya, harga cabai merah mengalami penurunan secara berangsur. Mulai dari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, harga cabai dibanderol Rp40.000 per kilogram. Kemudian turun menjadi Rp38 hingga Rp35.000 di awal bulan suci Ramadan. Sementara mendekati Lebaran, harga cabai juga tak kunjung mengalami kenaikan, yakni kembali turun menjadi Rp28 hingga Rp25.000 per kilogram. Hingga saat ini pasca Lebaran, harga cabai merah semakin anjlok menjadi Rp20.000 per kilogram. Ratnawati, salah satu pedagang cabai merah di pasar tradisional Arga Makmur, mengaku turunnya harga cabai masih disebabkan oleh melimpahnya stok cabai pada petani maupun distributor. Cabai turun. Berapa cabai? Cabai sekarang 20. Kamu bisa anjlok nih? Nah, barang banyak deh, peminatnya dikit. Masuknya kapan barang? Nah, kemarin hari Minggu. Hari Minggu ya? Dari mana? Dari Bengkulu, dari Surup.
Sementara itu, harga cabai jenis lainnya saat ini juga mengalami penurunan. Cabai rawit merah atau cabai setan sebelumnya dibanderol Rp60.000, kini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang sebelumnya dibanderol Rp40.000, kini dibanderol Rp20.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau yang biasanya dibanderol Rp30.000 per kilogram, kini dibanderol Rp15.000 per kilogram. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.